Halo pemirsa Dunia Sehat, apa kabarnya hari ini? Waduh, semoga semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Senang sekali selama 60 menit ke depan saya Walan Juliani akan menemani Anda tentunya dalam program Dunia Sehat. Nah pemirsa, pernah tidak Anda nih mengalami rasa gatal disertai sisik di kulit kepala, kemudian ataupun di area tubuh lain ya yang berminyak seperti wajah, punggung, serta pada bagian dada atas. Nah jika iya nih pemirsa, bisa jadi Anda mengalami penyakit kulit yang disebut dengan dermatitis seboroik nih pemirsa. Jadi nih, dermatitis seboroik ini merupakan suatu kelainan kulit yang terjadi di bagian tubuh yang memiliki kelenjar minyak. Memang ya, dermatitis seboroik ini tidak berbahaya dan tidak menular. Namun jika tidak segera diantisipasi, bercak akan menebal loh pemirsa. Dan juga berubah warna menjadi coklat dan tentunya akan menimbulkan rasa gatal yang lebih hebat lagi. Karena itu hari ini Dunia Sehat akan bahas mengenai apakah itu dermatitis seboroik, sebetulnya apakah dermatitis itu berbahaya atau tidak, dan juga tentunya bagaimana penanganannya. Untuk itu pemirsa yang ingin berkonsultasi bisa langsung menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau bisa melalui Twitter di @the_tv dengan hashtagnya Dunia Sehat. Sebelum kita terlebih dahulu informasi berikut ini. Pemirsa Dunia Sehat, dermatitis seboroik atau seborrhea merupakan penyakit kulit yang biasa menyerang area kulit berminyak, seperti punggung, wajah, serta dada bagian atas. Dan hal ini dapat menyebabkan ketombe serta ruam pada kulit. Gangguan ini secara umum terjadi pada orang dewasa, namun tidak menutup kemungkinan dapat berpotensi pada semua usia. Laki-laki lebih rentan menderita penyakit dermatitis seboroik, karena kelenjar minyak lelaki lebih aktif jika dibandingkan dengan wanita. Penyebab dermatitis seboroik ini belum diketahui secara pasti. Namun, bakteri Malassezia yang hidup di sebum kulit dicurigai sebagai penyebabnya. Penyakit ini pada dasarnya tidak berbahaya dan tidak menular, namun dapat mempengaruhi rasa percaya diri bagi penderitanya. Nah pemirsa sudah lihat sedikit informasi mengenai dermatitis seboroik. Karena itu kita akan ngobrol-ngobrol dengan dokter sudah hadir di studio kami. Ada Dr. Dwi Rosanti, SPKK, spesialis kulit dan kelamin di Rumah Sakit Grakadoya. Selamat siang dokter. Halo siang. Aduh dokter, ini sebenarnya mungkin penyakit yang bisa dibilang katanya tadi tidak terlalu berbahaya ya dermatitis seboroik, tapi kayaknya jadi mengurangi rasa percaya diri nih kalau aku ngeliat dari gambar-gambarnya dokter. Iya. Nah, tapi dokter sebenarnya kalau kita bicara tentang masalah kulit sendiri nih, apa aja sih dok yang biasa menyerang kita? Banyak ya yang nyerang kulit ya, terutama biasanya sih alergi atau juga bisa jamur atau bakteri, itu sih yang biasanya nyerang ke kulit kita. Nah, berarti kalau dermatitis seboroik sendiri itu apa ya dokter? Sebenarnya dermatitis seboroik ini lebih ke hiperplasia dari sebaceanya, jadi lebih aktif dari kelenjar minyaknya gitu. Oke. Nah untuk lokasi-lokasinya sendiri ini dia akan timbul di bagian tubuh sebelah mana sih dokter? Paling sering adalah yang memang banyak dari kelenjar minyaknya ya, yang di tubuh kita. Tubuh kita sebenarnya seluruh tubuh itu ada kelenjar minyak kecuali di telapak tangan dan telapak kaki. Cuman paling aktif itu biasanya di kepala, lalu di wajah itu di sekitar hidung, di nasolabial, bisa juga di dada atas atau punggung atas, belakang telinga, retroaurikuler, atau kadang-kadang ada yang timbul di liang telinga. Di liang telinga, ya. Oke. Nah, kenapa ini hanya timbul di lokasi yang berminyak saja sih dokter? Maksudnya kenapa dia nggak bisa timbul di bagian kulit lain gitu, yang mungkin minyaknya sedikit kurang? Ya memang seperti definisi awalnya, memang karena terlalu aktif dari kelenjar minyaknya, maka ya yang terkenal yang lebih banyak kelenjar minyak. Oke, ini biasanya penyebabnya sendiri ini apa dokter? Memang karena virus kah? Atau bakteri kah? Atau makanan justru dokter? Atau karena apa biasanya dia akan muncul? Sebenarnya enggak juga ya, kalau kayak makanan gitu sebenarnya tidak berpengaruh terhadap dermatitis seboroik ini. Dia lebih ke ada genetiknya, lalu ada juga dari memang kelenjar minyaknya yang aktif, ya, atau ada penyakit-penyakit tertentu. Kemudian paling sering diakibatkan oleh stres. Oh, karena stres. Ya. Kalau karena jamur mungkin nggak dokter? Jamur mungkin saja, memang
setelah diteliti, kita lakukan pengerokan, memang di area seboroid itu ada jamur, ditemukan jamur di situ. Oke dokter, dokter sempat bilang bahwa dermatitis seboroid ini bisa timbul karena stres. Nah ini hubungannya apa nih stres dengan si timbulnya si dermatitis seboroid ini nih dokter? Sebenarnya hubungan jelasnya memang masih unknown juga ya, tetapi mungkin lebih dihubungkan dengan aktivitas kelenjar itu. Jika kita stres, aktivitasnya akan bertambah. Oh, jadi karena stres mungkin banyak pikiran, jadinya aktivitasnya nambah, timbullah akhirnya si penyakit kulit ini gitu ya dokter. Nah, tadi juga bisa disebabkan oleh jamur nih dokter. Memang ini jamurnya ini memang hidup di sekitar orang tersebut atau bagaimana dokter? Atau karena jamurnya timbul kalau misalkan kamarnya kotor atau lembab atau bagaimana dokter? Jamur itu pada umumnya timbul karena lembab. Ya, kalau kita lihat dari definisi awalnya juga bahwa di kelenjar minyaknya yang terlalu aktif, otomatis di situ kan minyaknya banyak, minyak banyak otomatis kan lembab, ya. Dan itu makanya jamur suka tuh datang ke tempat yang lembab-lembab begitu. Oke, termasuk berarti di kulit kita gitu dokter ya. Nah, berarti untuk menghindarinya ini kita harus banyak-banyak mandi atau gimana dokter? Atau banyak cuci muka? Sebenarnya jaga kebersihan, ya. Mengurangi minyak juga di muka, mungkin perlu oil control gitu. Tapi selain itu, jika dipicu memang adanya stres atau memang karena ini kan genetik juga, jadi mau bagaimanapun tetap bisa muncul. Tetap bisa muncul ya kalau misalkan genetik. Oke, kita akan lagi nanti obrolan kami dokter pastinya ya. Dan pemirsa, untuk Anda yang ingin tahu lebih jelas mengenai dermatitis seboroid ataupun bagaimana penanganannya sih, bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau bisa melihat Twitter di @tayang_tv dengan hashtagnya Dunia Sehat. Sebelum kita terlebih dahulu informasi berikut ini. Pemirsa, kembali lagi pastinya di Dunia Sehat, dan sekali lagi saya ingatkan kalau Anda ingin berkonsultasi mengenai penyakit dermatitis seboroid atau bagaimana sih penanganannya, bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau bisa melalui Twitter di @tayang_tv dengan hashtagnya Dunia Sehat. Kita akan kembali obrolan kami dengan Dr. Dwi Resanti, SPKK, spesialis kulit dan kelamin dari Rumah Sakit Grakedoya. Dokter, kita lagi obrolan kami pastinya ya. Ini gejalanya apa sih dokter biasanya kalau tiba-tiba kita terkena dermatitis seboroid ini? Biasanya pada awalnya itu timbul ruam-ruam merah di sekitar wajah atau di kepala atau belakang telinga atau di dada atau punggung, biasanya seperti itu. Kemudian tidak lama kemudian timbul seperti sisik-sisik tipis ya. Kayak ular jadinya dokter, ada sisiknya gitu ya. Tapi dokter tadi kan bahwa ini bisa ditimbul di kulit kepala. Tadi juga di informasinya ada di kulit kepala laki-laki tuh yang botak gitu dokternya, langsung kelihatan tuh ruam-ruam merahnya. Ini sama nggak sih dokter dengan ketombe sebenarnya? Sebenarnya gejala secara klinisnya mirip sekali sih dengan ketombe. Cuman yang untuk membedakannya mungkin kalau ketombe hanya terbatas di area kepala saja, tapi kalau dermatitis seboroid itu ada di sekitar-sekitar kelenjar yang memang banyak minyaknya. Banyak minyaknya dokter ya. Oke, dokter, kalau untuk faktor resikonya sendiri nih yang bisa menyebabkan dermatitis seboroid itu apa saja dokter? Faktor risikonya hanya karena itu tadi stres, ya, terus bisa timbul karena kelenjarnya memang hiperaktif, yang berlebihan. Terus kemudian memang ada penyakit-penyakit tertentu yang menimbulkan dermatitis seboroid ini. Ada juga obat-obatan itu bisa menyebabkan. Nah dokter, biasanya kan kalau memang kita mempunyai kelenjar minyak yang berlebih nih misalkan, itu kan menghasilkan jerawat ya dokter. Nah ini apa bedanya ketika dia menghasilkan jerawat dengan dia menghasilkan si dermatitis seboroid ini dokter? Perbedaannya ada nggak? Kalau jerawat itu kan lebih karena bakteri ya, terus tersumbat juga kelenjarnya oleh kotoran, oleh sebum. Sebenarnya pada prinsipnya kalau pada jerawat itu terjadi peradangan, sedangkan dermatitis seboroid ini tidak ada peradangan. Oh, tidak ada peradangan aja dokter ya, tapi rasanya gatal gitu ya dokter?
Gatalnya sebenarnya tidak terlalu mengganggu, cuma secara estetik biasanya orang tidak nyaman dengan adanya dermatitis seboroid ini. Oke, karena tadi ya menurunkan ini ya rasa percaya diri jadinya dokter ya, karena berbekas atau terlihat gitu pemirsa. Sangat Kalau dokter, eye-catching ya. katanya ini Parkinson atau penyakit saraf juga bisa menjadi faktor penyebabnya ya dokter. Kenapa nih? Untuk hubungan dengan Parkinson sendiri sebenarnya nggak terlalu jelas juga. Cuman pada orang-orang yang menderita Parkinson ini, setelah diteliti ternyata ada hormon MSH yang cukup tinggi, dan itu menyebabkan hiperplasia dari hiperaktif dari kelenjar minyak ini, sehingga timbul dermatitis seboroid. Oke, jadi nggak selalunya gitu ya dokter? Nggak selalu sih, dan orang Parkinson itu kan pergerakannya terbatas ya. Betul. Sehingga untuk kebersihan diri juga kurang, sehingga kelenjar minyaknya juga jadinya banyak. Oke, dokter, usia berapa nih biasanya dermatitis seboroid ini bisa menyerang manusia nih dokter, atau kulit pada umumnya? Pada umumnya dermatitis seboroid bisa terjadi memang dari bayi baru lahir pun bisa terjadi. Jadi bayi baru lahir atau pada dewasa itu sekitar umur mulai 20 sampai 60 itu range-nya. Oke, berarti range-nya dari benar-benar dari kecil. Tapi apa yang bisa menyebabkan ya dokter? Ketika anak bayi kan maksudnya dari perut ibu, pas dia lahir pun sudah bisa terkena dermatitis seboroid. Itu karena genetik itu. Karena genetik ya, berarti ibunya juga terkena, pasti anaknya terkena, atau bagaimana dokter? Belum tentu ya, karena kan peluang namanya anak itu kan ada andil dari ibu dan bapak. Tergantung dari ibu dan bapaknya. Oke, berarti genetiknya gitu ya dokter ya. Nah, ini akan menjadi perbedaan ketika memang masih kecil atau dari bayi dokter terkena dermatitis seboroid dengan yang sudah besar, ada perbedaannya nggak dokter? Biasanya sih pada bayi baru lahir itu terjadi di kepala. Ya, kepalanya itu bisa bersisik, bisa cukup tebal, seperti tumpahan lilin kadang-kadang karena saking tebalnya. Oke, berarti kalau di Indonesia sendiri mungkin ketika musim hujan gitu ya, baru akan banyak timbul jamur-jamurnya untuk bisa terkena dermatitis seboroid ini. Perlu diingat sekali lagi bahwa dermatitis seboroid ini kan tidak melulu karena jamur, tapi bisa disebabkan oleh faktor-faktor lain seperti faktor stres, ya faktor individunya sendiri, mungkin dari kelenjar minyaknya yang terlalu aktif. Jadi tidak selalu pada musim-musim tertentu bisa muncul, tapi pada umumnya seperti itu. Kalau di luar negeri mungkin karena terlalu kering ya, sehingga kalau waktu winter itu kan terlalu kering sekali, jadi sehingga kulitnya mengelupas. Gitu. Jadi kalau berarti berbeda ya ketika di luar negeri dan di dalam negeri. Kalau untuk suhunya sendiri dokter juga akan berbeda juga bagaimana dermatitis seboroid ini akan muncul gitu dokter. Nah dokter, ketika sudah mulai timbul nih biasanya si ruam-ruam ini gitu ya, apa sih yang harus kita lakukan nih dokter? Penanganan pertamanya? Penanganan pertama mungkin bisa kalau baru sedikit, baru sisik-sisik sedikit, boleh dioleskan seperti anti jamur gitu ya, untuk penanganan awal sih lebih cepat hilang. Oke, berarti tinggal pakai anti jamur aja sudah mungkin bisa hilang cepat gitu ya dokter ya. Oke dokter, kita lanjut lagi perbincangan kami dokter pastinya. Dan untuk pemirsa yang ingin lebih tahu lebih banyak tentang dermatitis seboroid atau bagaimana sih penanganannya, bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau bisa melalui Twitter di @dayana_tv dengan hashtagnya Dunia Sehat. Kita terlebih dahulu info sehat, cara mengatasi kulit kering. Pemirsa Dunia Sehat, kulit kering merupakan salah satu gangguan kesehatan yang menyebabkan kulit terlihat lebih kusam, kulit lebih sensitif, mudah memerah, dan lainnya. Hal ini tentu akan mengganggu kenyamanan, dan berikut ini beberapa cara untuk mengatasi kulit kering. Gunakan lotion. Hal ini dapat membantu untuk menjaga kelembapan kulit tubuh jika Anda bekerja atau selalu beraktivitas di ruangan ber-AC setiap harinya. Maka pakailah body lotion yang berbahan dasar air. Hal ini sangat penting untuk mengunci kelembapan di kulit. Perbanyak minum air mineral. Dengan mengkonsumsi air mineral yang cukup dapat membantu mencegah terjadinya kulit kusam dan kering. Disarankan untuk mengkonsumsi 8 gelas air per hari untuk mengganti cairan tubuh selama beraktivitas. Mengkonsumsi buah yang mengandung vitamin A dan C dan E.
Vitamin A dan C merupakan vitamin yang sangat baik untuk kesehatan tubuh, terutama baik untuk kulit. Vitamin E sendiri dapat menjaga kelembapan kulit dan menjaga elastisitas serta mengencangkan kulit. Asupan vitamin A, C, dan E dapat diperoleh dengan mengkonsumsi wortel, lemon, dan juga kacang-kacangan. Olahraga teratur. Olahraga identik dengan kegiatan yang mengeluarkan keringat. Keringat inilah yang membuat sel-sel kulit mati dan kotoran dapat keluar dari tubuh kita. Hal ini tentunya akan membuat kulit dan tubuh lebih sehat. Kembali lagi ke Dunia Sehat pemirsa, dan untuk Anda yang berkonsultasi mengenai dermatitis seboroik atau ingin bertanya bagaimana penanganannya, bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau bisa melalui Twitter di @dayanscore.tv dengan hashtagnya Dunia Sehat. Kita lanjutkan kembali obrolan kami dengan Dr. Dwi Rosanti, SPKK, spesialis kulit dan kelamin di Rumah Sakit Grakadoya. Dokter, kita lihat lagi ya mengenai dermatitis seboroik ini. Dokter, sebenarnya gini, ketika nih si dermatitis seboroik ini muncul, apa sih yang terjadi pada kulit kita nih dokter? Jadi di kulit kita ini kan ada banyak kelenjar minyak di situ. Nah, kelenjar minyak ini dia akan berlebihan ya timbulnya, yaitu karena masing-masing individu beda-beda, tergantung genetik juga. Juga ada sebagian yang dipengaruhi oleh hormon androgen. Jadi maka karena pengaruh hormon itu, jadi kelenjar minyaknya juga lebih banyak. Lebih banyak ya dokter ya. Oke, dokter, kalau dermatitis ini sendiri ada hubungannya nggak dengan yang namanya alergi? Sebenarnya tidak ada hubungannya dengan alergi. Karena tanpa ada pemicu alergi apapun, itu yang dermatitis seboroik ini akan bisa tetap muncul. Oh, bisa akan tetap, jadi nggak perlu alergi, dia juga udah akan muncul gitu dokter ya? Kan stres juga bisa. Betul, tadi karena stres juga. Oke dokter, sudah ada penelpon, kita akan coba angkat. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana? Selamat siang, dengan Ibu Helda ada di Bali. Ibu Helda di Bali. Siang. Saya mau bertanya, kebetulan suami saya itu sepertinya dermatitis seboroik itu. Saya mau tanya juga bagaimana ya, apakah itu berpengaruh dengan penyakit ginjal? Kebetulan dia ada sering sekali, ada beberapa kali ada batu di ginjal gitu. Terus ginjal sebelah kanan ada gangguan yang bawah lahir, itu yang pertama. Kemudian setiap kali keluar ruam-ruam merah itu dia selalu meminum obat anti alergi. Apakah itu berbahaya gitu? Kemudian apakah juga dermatitis itu disebabkan oleh keringat ya, karena dia sering sekali banyak keringat. Itu aja yang saya ingin tanyakan, Dok. Oke, baik. Udah berapa lama ya Ibu? Udah lama sih, mulai udah bertahun-tahun yang lalu. Oke, sudah pernah melakukan pemeriksaan belum Ibu? Ya sudah, pernah juga beberapa kali ke dokter kulit, kemudian dia bilang ya seperti yang dokter bilang, ini dipicu oleh stres gitu loh. Tapi saya pernah baca ada juga yang bilang mungkin pengaruh dengan ginjal gitu. Oke, dokter yang menanyakan dokter? Oke, cukup. Cukup ya, baik, kita akan coba jawab Bu Helda ya. Oke, terima kasih. Sama-sama Ibu. Oke, dokter bagaimana nih? Ya, terima kasih ya kepada Bu Helda sudah menelpon. Ini tadi memang kasusnya, jadi suaminya ada penyakit ginjal ya yang sudah cukup lama. Memang dermatitis seboroik ini bisa muncul pada orang-orang dengan imunodefisiensi. Jadi orang-orang dengan imun yang rendah. Mungkin karena dengan adanya penyakit ini imunnya juga turun sehingga dermatitis seboroiknya muncul. Selain itu, yang namanya orang sakit pasti akan merasakan stres. Nah, stres ini juga akan memicu timbulnya dermatitis seboroik ini. Oke, baik dokter. Gitu. Tapi tadi dia setiap muncul dia akan selalu minum obat alergi gitu dokter. Nah, ini berbahaya nggak justru untuk ginjalnya? Ya, orang dengan pengurangan fungsi ginjal itu sebaiknya agak dibatasi untuk penggunaan obat-obatan untuk oral. Ya, sebaiknya kalau boleh saya sarankan lebih baik
menggunakan obat-obat topikal aja, jadi dengan mungkin krim-krim ya, obat-obat dari luar saja. Oke, baik dokter. Berarti solusinya kalau untuk Ibu Hilda sendiri bagaimana nih dokter? Ya yang penting cegah ya, supaya jangan timbul dermatitis seborrheic ini berulang-ulang kali, dengan cara ya bisa meningkatkan kebersihan ya, ya tidak boleh stres. Lalu untuk penyakit ginjalnya sendiri diobati, terus tingkatkan imun sistemnya. Dengan demikian biasanya akan berkurang. Memang dermatitis seborrheic ini tidak bisa hilang 100%, tapi paling tidak kita cegah untuk tidak kembali sering-sering. Ya. Oke, baik dokter. Berarti untuk Ibu Hilda, mungkin kalau sudah berkonsultasi ke dokter, yang pertama disembuhkan dulu penyakit ginjalnya dokter ya. Lalu untuk dermatitis seborrheic sendiri, mungkin untuk obat-obatannya jangan minum obat yang diminum ya, tapi bisa menggunakan yang krim aja dokter ya, yang langsung untuk terkena kulitnya saja, gitu Ibu Hilda. Baik dokter, mungkin banyak yang kalau misalkan yang terkena dermatitis seborrheic itu kan akan apa ya, langsung menurun gitu rasa pedenya, karena orang kan pasti akan ngelihatnya, kadang-kadang yang namanya manusia juga ya pemirsa, aduh jijik atau bagaimana dokter. Tapi sebenarnya ini menular nggak sih dokter penyakit ini? Dermatitis seborrheic sama sekali tidak menular, jadi tidak perlu khawatir. Oke, jadi nggak akan menular, walaupun bersentuhan juga tidak akan menular ya dokter ya. Oke, nah dokter untuk komplikasinya sendiri apa aja sih dokter? Kalau komplikasi biasanya bisa terjadi infeksi di situ, karena dermatitis seborrheic ini lembab di situ, sehingga selain jamur, bakteri pun akan suka datang ke tempat yang lembab, yang kotor ya. Jadi bisa timbul infeksi-infeksi jika tidak diobati atau tidak dibersihkan. Oke, dokter, tapi kalau kita menggaruk kan itu kan mungkin lembab, agak gak enak gitu dokternya, kan kita tangannya suka tiba-tiba aduh udah pengen pegang deh garuk atau apa, kita nggak tahu itu kotor atau enggak juga gitu kan. Itu berbahaya nggak dokter kalau kita melakukan sentuhan-sentuhan pas lagi muncul itu dermatitis seborrhoicnya? Ya, dermatitis seborrheic kalau kita garuk-garuk sedangkan kuku kita kotor, itu bisa menimbulkan infeksi. Yang kedua juga kalau kita garuk-garuk, dermatitis seborrheic itu sisiknya akan bertambah tebal. Oh, jadi jangan langsung digaruk dokternya berarti ya? Sebaiknya tidak digaruk memang. Oke, nah dokter kalau let's say gitu ya, tiba-tiba kita keluar dermatitis seborrhoicnya, udah gitu kita belum punya obatnya gitu dokter ya, tapi udah nggak kuat gitu pengen ngegaruk atau pengen melakukan sesuatu, apa dokter yang harus kita lakukan nih? Lebih baik kalau untuk mengurangi ya, supaya sisiknya juga nggak terlalu kelihatan, boleh kita oleskan seperti olive oil gitu untuk mengurangi sisiknya, jadi tidak terlalu nampak, jadi kepercayaan diri kita juga lebih bertambah ya. Oke, jadi yang hal pertama yang bisa dilakukan kalau misalkan mungkin pemirsa mungkin lagi berkeringat tiba-tiba keluar gitu, atau lagi stres keluar ya, minyaknya dulu baru diberi olive oil. Berarti bersihkan minyaknya dulu pemirsa, lalu setelah itu untuk menggunakan olive oil gitu ya. Oke, jadi itu bisa untuk meringankan si sisik tadi gitu dokter ya. Oke, nah dokter, kalau tadi kan faktor gen juga berpengaruh dokter, tapi itu akan langsung berpengaruh ke turunannya atau bagaimana nih dokter? Atau turunannya sih kemungkinan nggak akan kena gitu? Sebenarnya kita lihat juga keturunan dari gen pembawaannya ini dari mana, dari ayah kah, dari ibu kah, gitu, atau hanya dari ayah aja atau dari ibu aja. Karena kalau dua-duanya sebagai gen pembawa, 80% anaknya akan terkena. Kalau dua-duanya 80% akan terkena ya dokter ya? Tapi kalau hanya salah satu pihaknya aja, biasanya 50%. 50%. Tapi kalau tidak ada sama sekali orang tua kita, kemungkinan tetap 25%. Karena kita tidak pernah tahu genetik yang kita bawa. Oke, baik dokter, kalau begitu kita kaji lagi nanti ya dokter ya. Dan pemirsa, sekali lagi untuk Anda nih yang berkonsultasi mengenai dermatitis seborrheic atau bagaimana penanganannya, bisa menghubungi kami nomor 021 290 32644 atau bisa melalui Twitter di @tn_tv dengan hashtagnya Dunia Sehat. Kita selesaikan terlebih dahulu info sehat manfaat mentimun bagi kulit. Pemirsa Dunia Sehat, selain enak sebagai campuran dalam sayur, mentimun juga memiliki banyak manfaat, salah satunya bagi kulit. Berikut manfaat mentimun bagi kulit. Mengurangi lingkaran hitam mata.
Hal ini tentunya sudah kita ketahui sejak lama bahwa mentimun dapat mengurangi lingkaran hitam pada mata dengan cepat. Hal ini dikarenakan kandungan antioksidan dan silika yang terdapat pada mentimun dapat meremajakan kulit, membuat kulit halus dan lembut. Mengurangi bintik hitam. Bintik hitam atau hiperpigmentasi pada kulit banyak disebabkan oleh paparan sinar matahari. Menggunakan mentimun sebagai tonik dapat mengurangi munculnya bintik-bintik hitam pada kulit. Perawatan karena terbakar matahari. Jika sering beraktivitas di bawah sinar matahari, tentunya kulit akan mudah terbakar. Masker yang berbahan dasar mentimun bisa digunakan untuk memberikan efek pendinginan. Hal ini juga merupakan cara alami dan lembut untuk menenangkan kulit dan mempercepat proses penyembuhan. Mencegah kerutan pada kulit. Ketimun mengandung 96% kadar air yang dapat memberikan rasa kesegaran yang alami bagi kulit. Hal ini dapat menghindarkan kulit dari dehidrasi dan tentunya dapat menetralkan toksin dalam tubuh. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Dunia Sehat. Dan untuk Anda ingin berkonsultasi mengenai penyakit dermatitis seborrheic atau bagaimana penanganannya, bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau bisa melalui video di @the_TV dengan hashtagnya Dunia Sehat. Kita kembali obrolan kami dengan Dr. Dwi Rosanti, SPKK spesialis kulit dan kelamin dari Rumah Sakit Gerakedoya. Oke dokter, lanjut lagi ya dokter ya. Sekarang saya ingin ngebahas soal bayi lagi nih dokter. Ini kan kalau bayi baru lahir, dokter bilang bisa saja langsung terkena dermatitis seborrheic tersebut. Nah, ini kan kalau kulit bayi kan masih sensitif sekali gitu dokter. Nah, ini bagaimana dokter penanganannya pertamanya biasanya? Bisa diberikan minyak kelapa ya yang hangat. Itu kita oleskan ke kepala. Nanti dermatitisnya ini akan lembek. Nah, setelah lembek baru kita lap dengan handuk basah gitu, jadi akan berkurang dermatitis seborrhoicnya. Oke, jadi bisa menggunakan minyak kelapa dengan air hangat ya dokter ya? Bukan minyak kelapa dengan air hangat, tapi minyak kelapa yang dihangatkan. Oh, dihangatkan, memang harus dihangatkan minyak kelapanya dokter ya. Oke dokter, sudah ada penelpon? Kita sambungkan dulu ya dokter ya. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana? Halo. Selamat siang Ibu, dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Evi di Jakarta. Baik Ibu Evi, langsung pertanyaannya Ibu. Ini anak saya kan kalau pakai kaos kaki suka gatal dok gitu. Gimana apa dokter? Alergi, Gimana apa, Ibu? Ya? Anaknya kalau pakai kaos kaki? Pulang kerja nih. Kakinya begitu dibuka kaos kaki, lalu gatel gitu dok, merah gitu. Apa sebabnya ya dok ya, alergi apa jamur gitu dok? Oke. Ada mau tanya dokter? Ya dok ya. Iya, oke. Ada mau tanya lagi dokter? Cukup? Cukup deh. Cukup. Jadi ini kalau pakai kaos kaki dokter, karena keringetan kalau dicopot selalu gatal gitu ya dokter. Ini bagaimana dokter? Kenapa? Alergi atau? Seperti ini sebenarnya ada berbagai macam kemungkinan. Bisa aja memang karena alergi dengan bahan kaos kakinya, atau mungkin bahan-bahan yang untuk mencuci kaos kakinya, atau bisa juga jamur. Jadi mesti dilihat dulu secara fisik dan kita buktikan dengan laboratorium biasanya ya, untuk memastikan bahwa ini apakah alergi ataukah jamur. Jadi nggak bisa mungkin kita sebutkan ini kita pasti jamur atau ini alergi, karena kita harus lihat dulu dan harus kita buktikan secara laboratorium. Oke, baik dokter. Berarti untuk Ibu Evi, untuk sekarang mungkin anaknya bisa dibawa dulu ke laboratorium untuk diperiksa dulu dokter ya. Memang atau itu konsultasi atau konsultasi ke dokter kulit juga bisa pastinya. Oke, dokter, kita lanjutkan lagi nih. Kalau untuk pemeriksaannya tadi ya, atau mendiagnosanya sendiri terkait dengan dermatitis seborrheic tersebut, bagaimana dokter? Apa aja sih biasanya pemeriksaan yang dilakukan? Yang pertama kalau pemeriksaan adalah anamnesa ya, di mana lokasi-lokasi yang memang sering timbul. Yang kedua mungkin kita lihat secara fisik lokasi-lokasi dari seborrheicnya apakah terkena semuanya.
Lalu kita bisa yang ketiga kita bisa lakukan pengetesan laboratorium, misalnya dengan pengorokan kulit ya, kita periksa dengan KOH apakah dia adakah jamur di situ, ada ataukah tidak. Karena biasanya dari sini kita bisa temukan jamur yang dimana jamur ini mirip dengan jamur pada panu. Mungkin seperti itu. Itu dokter ya. Iya. Lalu dokter, apakah harus selalu ada biopsi juga di sini dokter? Kalau biopsi biasanya kalau saya jarang lakukan karena biopsi ini kan menyakitkan juga. Lalu tidak semua orang juga mau kita biopsi di area-area wajah karena itu pasti kan akan menimbulkan kecacatan di area wajah. Biasanya sih biopsi jarang sekali dilakukan. Jarang dilakukan dokter ya. Nah dokter, kalau misalkan kita terkena dermatitis seborrheic tersebut, lalu tidak segera kita tangani nih dokter, itu tingkatnya setelah itu apa sih dokter yang akan terjadi pada letak-letak yang keluar penyakit tersebut? Biasanya sisik akan bertambah tebal ya, bertambah merah, jadi agak sedikit gatal dan mengganggu karena jadi penampilan juga kurang baik. Nah, kalau tambah parah lagi akan timbul infeksi karena namanya kelenjar minyak kalau didiamkan akhirnya bakteri juga ikut nimbrung di situ, jadinya infeksi sekunder akan terjadi. Oke, jadi akan makin parah ya dokter ya. Lalu dokter, kita balik lagi kalau misalkan ke bayi nih dokter ya. Nah itu kalau dari ke anak bayi sendiri, selain mungkin terkena gitu dokter ya, itu akan menyebabkan hal lain nggak dokter? Biasanya sih tidak. Jadi dermatitis seborrheic ini bisa terjadi memang bayi pada yang baru lahir sampai biasanya usia 6 bulan. Setelah usia 6 bulan biasanya dermatitis seborrheic ini akan hilang. Oh, akan hilang ya, selama 6 bulan ya dokter ya? Biasanya seperti itu. Biasanya 6 bulan. Baik dokter, kita kembali lagi obrolan kami ya dokter ya. Kita saksikan terlebih dahulu tips kesehatan kenali gejala dermatitis seborrheic. Tips kesehatan kenali gejala dermatitis seborrheic. Kulit terasa gatal seperti terbakar. Kulit kepala berwarna merah dan berketombe. Terjadi pengelupasan kulit atau ketombe, baik di kepala, area kumis, jenggot, atau alis. Kelopak mata berkerak atau kemerahan. Muncul sisik berwarna putih atau kuning di area kulit yang berminyak. Baik pemirsa, kembali lagi pastinya di Dunia Sehat, dan Anda ingin berkonsultasi mengenai dermatitis seborrheic ataupun bagaimana cara penanganannya, bisa langsung menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau bisa melalui Twitter di @tnscore.tv dengan hashtagnya Dunia Sehat. Dan kembali obrolan kami dengan Dr. Dwi Rosanti, SPKK, spesialis kulit dan kelamin dari Rumah Sakit Gerakadoya. Dokter, kita lanjut lagi obrolannya ya dokter ya. Nah dokter, kalau untuk dermatitis seborrheic ini sendiri bisa berpengaruh dari air nggak sih dokter? Enggak sih. Enggak ya, berarti nggak pengaruh misalkan kita lagi terkena dermatitis seborrheic harus mungkin pakai air yang dingin atau pakai air panas gitu dokter? Kalau soal suhu air panas atau dingin, mungkin kalau suhu airnya lebih panas, otomatis muka kita jadi lebih merah. Oh. Karena kan pembuluh darah di situ akan melebar sehingga terlihat akan lebih merah. Itu saja sih. Itu tapi aja, kalau dari air menimbulkan dermatitis seborrheic sih tidak. Enggak ya dokter. Tapi kalau suhunya mungkin kalau lagi terkena dermatitis seborrheic jangan menggunakan air hangat gitu ya. Menggunakan air dingin mungkin lebih bagus gitu Lebih dokter. Oke, dokter, kalau penggunaan sabun antiseptik itu bagaimana dok? Kalau antiseptik pada dermatitis seborrheic ini sih tidak dianjurkan. Oh, tidak dianjurkan ya? Karena kalau kita menggunakan sabun antiseptik, kulit kita akan tambah kering. Padahal waktu dermatitis seborrheic itu kan sisiknya banyak sekali. Nah itu nanti akan jadi kering sekali kalau kita gunakan antiseptik. Nah dengan kering sekali akan terasa tidak nyaman karena kulit kita akan terasa perih seperti tertarik. Betul. Jadi tidak nyaman. Jadi jangan pakai
antiseptik ya dokter Iya, ya? sebaiknya tidak. Oke, dokter ada yang namanya perempuan ataupun laki-laki nih sekarang tuh udah banyak yang pasti concern sama masalah wajah gitu ya, kulit gitu. Kalau menggunakan masker muka nih dokter, ada nggak pengaruhnya dokter? Masker muka sebenarnya nggak ada pengaruhnya juga ya, kecuali masker itu menimbulkan alergi ke wajah, nah itu baru menimbulkan masalah sih. Oke, jadi nggak bermasalah kalau penggunaan masker gitu, nggak ada masalah ya Nggak dokter ya? masalah. Oke, kalau untuk makanan nih dokter, ada nggak makanan-makanan tertentu yang bisa merangsang gitu untuk timbulnya dermatitis seborrheic tersebut? Mungkin agak kurangi dengan makan pedas ya, karena dengan makan pedas kan jadi kelenjar minyaknya juga akan lebih aktif, otomatis akan terlihat lebih merah, lebih banyak. Oh, jadi dihindari yang pedas-pedas ya pemirsa ya, yang sedang aja lah pedasnya gitu dokter, jangan terlalu pedas gitu ya pemirsa. Nah dokter, kalau untuk menguranginya sendiri ada mungkin sabun atau mungkin bedak tertentu nggak yang bisa kita gunakan dokter? Kalau sabun khusus sebenarnya mungkin bisa kita gunakan sabun yang mengandung seperti ketokonazol, jadi mengandung anti jamur, mengandung zinc, ya jangan gunakan antiseptik. Oke. Nah, kalau tadi dermatitis seborrheic juga bisa muncul di daerah kulit kepala, dokter. Nah, berarti kan ini juga mempengaruhi shampoo-nya kan, dokter, yang kita gunakan. Itu bisa juga nggak, dokter, karena kita nggak cocok dengan shampoo-nya, akhirnya dermatitis seborrheic-nya juga muncul? Kalau penggunaan sampo yang salah sebenarnya tidak terlalu mempengaruhi dermatitis seborrheic ini. Tapi kalau samponya salah, lebih ke kontak alergi ya dengan menggunakan sampo tersebut. Kalau dermatitis seborrheic ini mau kita ganti sampo berapa kali pun sebenarnya tidak berpengaruh. Kita harus menggunakan sampo yang mengandung anti jamur sebaiknya. Oh, menggunakan shampoo anti jamur gitu ya dokter ya. Oke, berarti kalau misalkan nih pemirsa khawatir nih apa jangan-jangan nanti kalau saya salah menggunakan shampoo nih, jangan-jangan saya bisa terkena dermatitis seborrheic. Ternyata enggak ya dokter ya. Nah, tapi bisa untuk menghindarinya adalah mungkin menggunakan shampoo yang anti jamur. Tapi itu pasti ada dokter ya? Ada, bisa didapat di apotek. Oke dokter, kita sudah ada penelpon, kita akan coba angkat dulu. Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana? Halo. Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana, Ibu? Iya, saya dengan Tati di Depok. Oke, Bu Tati, pertanyaannya? Iya, dokter. Saya mau menanyakan. Saya kan pernah kena dermatitis yang kering, tapi udah sembuh. Terus setelah sembuh yang kering, beberapa bulan kemudian, masa muncul yang basah, dokter? Itu kenapa ya, dokter ya? Boleh tahu lokasinya di mana, Bu? Lokasinya di tangan. Di tangan. Oke, baik. Oke, ada lagi dokter yang mau ditanyakan? Oke, cukup. Oke, cukup. Terima kasih, kita coba jawab Ibu Tati. Bagaimana dokter? Iya, mungkin yang ditanyakan Ibu Teti ini itu bukan dermatitis seborrheic ya, karena lokasinya kita lihat juga di tangan. Bisa aja itu beberapa kemungkinan itu antara mungkin kontak dengan sesuatu, dengan sabun misalnya, nah atau dengan bahan kimia yang lain sehingga menimbulkan dermatitis di area itu. Karena dermatitis itu banyak sekali macamnya, tidak hanya dermatitis seborrheic ya. Kalau orang awam mungkin disebutnya eksim. Nah, eksim basah, eksim kering. Nah, kenapa dia bisa kering terus jadi basah? Itu mungkin waktu awal timbulnya memang dermatitis biasa tanpa adanya infeksi. Tapi kemudian ada timbul dermatitis yang basah itu, eksim basah itu karena mungkin tertumpang oleh bakteri sehingga timbul infeksi. Jadi menimbulkan nanah, terlihat basah di area tersebut. Gitu. Tapi itu akan sama nggak dokter yang ketika eksim gitu ya dengan dermatitis seborrheic, sama nggak dokter? Untuk penanganannya sendiri beda ya, penanganannya sendiri. Beda, tapi kalau untuk timbulnya sama nggak bentuknya atau mungkin gejalanya gitu dokter? Gejalanya mungkin akan sama pada awalnya. Akan sama ya. Tapi tadi kan di tangan nih dokter.
walaupun kita nggak tahu ya tangan sebelah mana gitu dokter ya, tapi berarti kalau untuk di tangan sendiri, kalau dokter bilang memang di tangan pun sebenarnya ada kelenjar keringat gitu, tapi kan yang nggak ada hanya di telapak tangan. Misalkan tadi di tangan sebelah atas gitu, itu berarti mungkin nggak sih dokter itu adalah dermatitis seboroik? Kalau dermatitis seboroik biasanya tidak akan menimbulkan seperti berair, seperti basah begitu. Itu tidak, hanya ruam-ruam merah dan sisik tipis aja. Tapi kalau sampai dia tebal lalu timbul berair, saya rasa itu eksima. Jadi dermatitis juga, tapi mungkin dermatitis yang lain. Jadi bisa aja dermatitis kontak alergi atau dermatitis atopi, karena itu berbeda. Oke, nah dokter kan ini biasanya ada orang-orang tertentu yang memang kelenjar keringatnya cukup tinggi nih, mungkin di suhu yang panasnya sedikit aja udah keringetan gitu ya dokter ya, dan ini kan lebih berisiko kan untuk terkena dermatitis seboroik itu sendiri. Nah itu berarti apa yang harus dilakukan nih dokter untuk orang-orang yang seperti ini gitu, apa harus sering mandi atau gimana? Sebenarnya untuk orang yang kelenjar keringatnya aktif memang lebih bisa kena dermatitis seboroik, tapi sebenarnya tidak selalu karena ada faktor genetik. Ya, kalau kita tidak ada genetik untuk timbulnya dermatitis seboroik, biasanya sih tidak akan timbul dermatitis seboroik, tapi mungkin akan timbul dermatitis yang lain, itu juga bisa. Oke, biasa juga yang tinggi kelenjar keringatnya adalah remaja nih dokter, ya kan? Apalagi cowok-cowok remaja nih, waduh itu kan apalagi kegiatannya gitu ya, ekstrakurikuler lah, olahraga, semuanya deh, yang intinya akan merangsang si kelenjar keringatnya sendiri. Nah ini kalau untuk remaja sendiri apa yang harus mereka lakukan nih dokter untuk menghindari dermatitis seboroik tersebut? Sebenarnya kalau memang kita ada genetik untuk dermatitis seboroik, kita tidak bisa hindari itu. Mungkin hanya menjaga kebersihan aja, itu pun walaupun kita sudah jaga kebersihannya, kalau mungkin ada faktor lain seperti genetik, stres, itu akan tetap muncul. Oke. Jadi agak susah memang. Oke, dokter, misalkan nih ada kakek nenek terkena dermatitis seboroik itu sendiri, lalu orang tuanya tidak kena nih dokter ya gitu, turunannya itu tidak kena. Nah untuk cucunya itu ada resiko nggak dokter, faktor resikonya? Tetap ada, karena namanya genetik akan diturunkan terus ya ke anak cucunya. Oke, jadi walaupun nggak cuma orang tua aja gitu ya, pastinya pemirsa ya, berarti dari kakek nenek pun udah bisa menuruni ke keturunan-keturunan berikutnya ya dokter. Nah dokter, ada nggak tips ya terkait dengan dermatitis seboroik ini? Ya, untuk dermatitis seboroik sebaiknya kalau orang memang ada genetik untuk timbul dermatitis seboroik, sebaiknya juga jaga kebersihan yang penting, lalu hindari stres ya, emosinya harus dikontrol, dan mungkin lebih gunakan pelembab. Oh, gunakan pelembab ya dokter ya. Pelembabnya itu apa jenis dokter mungkin? Yang kandungannya seperti apa? Apa harus mungkin banyak air pelembabnya kandungannya atau bagaimana? Yang jelas untuk wajah mungkin kita bisa gunakan pelembab yang memang lebih banyak kandungan airnya ketimbang minyaknya. Oke, nah kalau untuk yang di bagian kepala mungkin dokter ada mungkin shampoo tertentu atau bagaimana? Kalau untuk shampoo tertentu biasanya kita gunakan shampoo anti jamur, atau bisa kita gunakan shampoo yang mengandung zinc. Itu akan mengurangi. Zinc ya, akan mengurangi ya dokter ya. Baik, dokter terima kasih sekali atas waktunya hari ini dokter. Terima kasih juga pemirsa nih ya, untuk Anda yang mungkin ingin terhindar atau menjaga tetap bersih tubuhnya agar terhindar dari dermatitis seboroik, untuk dijaga kesehatan lingkungannya, kesehatan badannya ya, pola makannya juga ya. Jadi jangan terlalu banyak makan pedas-pedas agar kelenjar keringatnya juga tidak keluar banyak. Dan untuk Anda ingin mengirimkan kritik dan saran bisa menghubungi kami atau SMS di nomor 0889 8100 5000. Bisa juga bergabung di Facebook kami Dunia Sehat DAI TV, atau bisa melalui Twitter di @dai_tv dengan hashtagnya Dunia Sehat. Oke, akhir kata saya Walanjili harus pamit. Jangan saksikan terus Dunia Sehat dan pastinya salam sehat.